Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian mulakan Allah, wahaikum bi tahiyatul Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Kembali dalam taman-taman surga Allah di muka buminya, di majelis-majelis ilmu ikhwas sekalian. Majelis yang nanti antum akan rindukan ketika kemudian antum berada di surga. Dikatakan para penghuni surga merindukan tempat-tempat kebaikan mereka berkumpul di surga Allah, di dunianya. Dan mereka akhirnya menemukan bahwa suatu titik di mana perkumpulan yang paling dahsyat adalah majelis ilmu. Tidak ada ikhwah Allah namakan taman surga lewat lisan nabinya kecuali majelis ilmu. Bayangkan. Yang kedua, kalau majelis ilmu, di mana ada majelis ilmu, di situ berkumpul malaikat. Haffathumul malaikah, kata Rasulullah. Malaikat-malaikat Allah itu berkumpul. Haffathumul malaikah. Kalau berkumpul orang-orang yang mau menuntut ilmu, berkumpul juga malaikat. Makanya nanti di surga ada reuni yang banyak sekali Allah katakan dalam Al-Quran, muttaqiin, mereka duduk. Muttaqiina 'alal araiki muttaqiin, di atas dipan-dipan mereka duduk. Lalu mereka bercerita, ikhwan, dulu kita sama-sama majelis, masya Allah. Itu dahsyatnya majelis ilmu. Dan bahkan amalan yang lebih dahsyat lagi dari majelis ilmu ikhwas sekalian adalah disebutnya nama orang yang hadir satu persatu di hadapan penduduk langit oleh Allah, yang menyebut Allah langsung. Ini manfaat majelis ilmu luar biasa ikhwas sekalian. Makanya saya sebagai seorang ustadz pun tidak mau meninggalkan majelis ilmu, bukan karena apa-apa. Berusaha untuk selalu berada dalam majelis ilmu. Kalau mau ngikuti kesibukan saya, ikhwas sekalian, padat sekali. Saya ngurus sekolah, saya ngurus warkop saya, coffee shop saya ngurus butik saya punya butik. Bisnis saya urus. Saya ada lembaga zakat yang saya urus. Itu sudah sangat membuat saya sibuk ikhwas sekalian. Tapi saya nggak boleh berhenti untuk mengajar, karena saya tahu manfaatnya luar biasa bagi saya pun. Kalau saya ada ikhwas sekalian, terus nggak ada orang depan saya, nggak jadi namanya majelis ilmu. Majelis ilmu itu ada yang belajar, ada yang mengajar. Maka secara tidak langsung saya butuh antum. Antum datang, saya butuh. Saya mau dapat pahala lewat majelis ilmu. Saya mau berada di taman surga Allah sebelum dapat surganya nanti. Tempat yang paling dicintai Allah, majelis ilmu ikhwas sekalian, masjidnya. Makanya dalam hadis Bukhari dikatakan yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka ada ayat yang dipelajari dan mereka saling tukar menukar ilmu di dalamnya. Ada sharing, ada yang punya ilmu bagi kepada yang belum punya ilmu. Nah, itulah kenapa kita berusaha untuk rutinkan majelis ilmu. Ke Jakarta pun misalkan saya pasti ngajar juga, majelis ilmu juga. Tapi tidak membuat kita juga lupa dengan hal-hal yang sifatnya kesenangan dunia yang dibolehkan gitu ya. Yang suka main futsal, mainlah. Saya kalau di mana saya terus orang, kenapa saya selalu upload itu? Misalnya saya main bola di Jakarta, saya top skor gitu, saya upload untuk memancing. Jadi kalau saya diundang di daerah lain, orang bilang, wah Ustadz suka main bola nih. Benar, pas masuk di Kolaka. Kemarin saya datang ke Kolaka 3 hari, ikhwah Kolaka bilang, Ustadz gimana kita bookingkan lapangan futsal? Saya bilang ada jika orang jago main futsal di sini. Iya.
Kalau ada baru saya mau. Itu candaan-candaan. Hal di dunia yang dibolehkan, ikhwan. Sa'atan fasa'ah, kata Rasulullah. Sejenak-sejenak. Rasulullah bergulat. Rasulullah bercanda dengan sahabatnya. Ngopi di warkop, ngobrol. Boleh nggak? Boleh. Cuman dulu zaman Rasulullah belum ada warkop, ikhwan. Seandainya ada, di situ mereka ngobrol. Mereka ngobrol di mana, ikhwan? Di Madinah, pelataran masjid, sambil seduh-seduh minuman. Ya. Ada namanya zanjabil. Zanjabil itu minumannya orang pakai jahe dulu. Ya. Ada namanya syai bil halib, teh dengan agak susu seperti itu. Ada susunya. Itu mereka duduk. Bedanya kita dengan bahasa kekinian aja. Kita ngopi, ngobrol, ada yang di-sharing, asalkan yang diomongkan hal jelas. Ya. Ya. Itu baru indah, ikhwas sekalian. Hidup jadinya dinikmati dunianya, tapi akhiratnya tetap dapat, gitu. Karena hakikatnya kita menikmati dunia untuk apa? Untuk akhirat kita. Ya. Hidup dunia berapa lama sih? 20 tahun, 30 tahun. Ya. Tergantung ajal yang Allah berikan pada kita, ikhwas sekalian. Makanya jangan bikin dosa. Dunia sudah terbatas seperti ini, kita masih maksiat. Yang kedua, jangan telat taubat. Dunia sudah terbatas seperti ini, ya, dosa juga gitu-gitu aja rasanya. Ya. Yang sudah bikin dosa, tanya diri antum, seberapa nikmat itu dosa dinikmati? Satu. Yang kedua, berapa lama kau nikmati itu dosa? Nyesel kan ujung-ujungnya? Ya. Uang habis. Iya enggak? Dosanya juga tinggal. Ya. Hukumannya sudah disiapkan, nerakanya sudah. Ya Allah, nyesel, ikhwan. Ya. Berapa lama dinikmati berzina misalkan? Naudzubillah. Berapa lama antum nikmati? 1 jam, 2 jam. Antum bayar berapa? Habis itu apa? Minum khamar. Berapa lama antum nikmati? Habis itu mabuk. Habis itu ngapain? Menyakiti hati orang tua, lisan nggak terjaga, sikap nggak terjaga, jelek namanya di orang. Oh, pemabuk itu. Coba bayangkan. Ya. Narkoba. Berapa lama antum beli narkoba, sembunyi-sembunyi makainya? Coba. Terus dinikmati berapa lama, ikhwan? Anda tanya, dosa itu semuanya sesaat. Saya kasih tahu, semua jenis dosa silakan nikmati, tapi ingat, demi Allah kamu akan menyesal. Maka jangan coba-coba nikmati. Yang sudah terlanjur taubat, karena antum sudah rasakan bahwa betapa singkatnya itu dosa dan betapa besar hukumannya di akhirat. Tapi yang namanya salat, yang namanya puasa sunnah, zakat, ngaji, majelis ilmu, kajian, itu semuanya, ikhwan, dinikmatinya abadi sampai di surga, ikhwan sekalian. Panjang masa penikmatannya. Dan selalu kalau orang sudah menikmati itu ketagihan. Tanyakan pada yang datang rutin-rutin kajian saya nih. Zul, siapa yang saya selalu lihat ini? Ya, berapa kajian yang itu, ya, anak Gontor, adik kelas saya di Gontor. Selalu hadir tiap kajian. Tanya pada mereka, kenapa mereka hadir tiap kajian, ikhwan? Tanyakan. Karena mereka sudah menikmati nikmatnya ibadah di jalan Allah. Gelisah itu orang. Antum merasa nggak kalau ada satu hari antum ada kajian di Makassar, Zul, terus antum udah hadir, gelisah nggak antum? Iya. Penasaran nggak apa dia bahas Ustadz? Itu muncul itu perasaan, ikhwan. Begitu juga dosa, kalau antum tidak mau tinggalkan, antum dibuat ketagihan. Ruginya dosa bayar, ibadah nggak bayar. Coba kajian datang aja nggak bayar kan? Coba dosa antum keluarkan uang beli narkobanya, nauzubillah, beli minuman khamarnya, naudzubillah, dan dinikmati sesaat, dosanya berkepanjangan, naudzubillah. Nah, itulah kenapa, ikhwan, Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, dari Tamim ad-Dari, hadis riwayat Bukhari. Agama ini akan tegak kapan semua orang mau memberi nasihat dan mau mendengar nasihat. Ikhwan, pemabuk yang masih sholat, yang masih kajian, jauh lebih baik dari pemabuk, dari yang bukan pemabuk tapi nggak sholat, nggak kajian. Ini kaidah saya dapatkan dari syekh saya di Sudan. Dengerin ya kaidahnya. Orang maksiat, pemabuk misalkan, minum khamar,
Tapi dia waktu sholat dia, tapi dia masih minum. Kan ada jenis orang yang nggak bisa satu kali sekaligus langsung kita patahkan bahwa dia langsung tobat total. Ada orang yang pelan-pelan ikhwan, karena dia sudah terbiasa. Kata syekh saya, ketika kemudian dia bercerita, saya lupa itu majelis apa waktu itu di Sudan. Yang syekh bercerita begini, ada orang bertanya, tanya jawab, terus dia jawab, ya, pemabuk, pembunuh, tapi masih ada keinginannya untuk melakukan kebaikan, sholat, kajian, ya, baca Quran. Dengan orang yang mungkin dia mengatakan saya tidak mabuk, saya tidak main perempuan, tapi dia tidak sholat, tapi dia tidak kajian. Kata syekh, masih lebih baik yang satu. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kasih hadiah, mumpung saya besok ke Jakarta, ya, saya kasih hadiah buku, ya. Siapa yang bisa jawab? Coba, kenapa? Oke, terus. Nah, tapi masalahnya ini tidak bikin dosa, tahu? Ini dosa. Ya, ya, dia masih ingat Tuhannya. Bagus ini kalimat, saya suka. Terus, kedua, dia lupa Tuhannya. Kau berhak dapat buku, bos. Bagus ya. Terus satu lagi, siapa mau coba-coba lagi? Ada jawaban yang bagus sekali juga, saya tunggu. Siapa? Antum angkat tangan tadi. Ada jawabanmu sama Ji? Oh, sama Ji. Bagi dua pipain bukunya. Iya, habis ini dapat buku. Iya, cari-cari saya buku dulu mobil dulu mal. Siapa tahu ada di situ. Tuh, kalau ada langsung bawa sini. Tapi ada satu jawaban yang saya tunggu lagi. Itu bagus. Dia masih ingat Tuhannya. Yang ini, tuh, dia bilang begini. Saya pemabuk kak, saya memang. Tapi kalau dipanggil sama Allah, Allah panggil saya nih, ikhwan. Ini masih ada rasa bahwa dia itu punya Allah gitu, paham enggak? Nah, tapi ada jawaban yang saya tunggu, ikhwan. Siapa mau jawab ini? Tes, ya. Kenapa? Ya, kenapa pemabuk sholat jauh lebih baik dari bukan pemabuk tidak sholat? Ya, atau kajian dia. Jadi jangan pernah ada yang larang. Kalau antum punya teman pemabuk, terus antum larang kajian, jangan kau kajian sampai kau berhenti mabuk. Jangan, justru kalau dia pemabuk bawa ke sini. Saya sudah bilang, bawakan saya pemabuk, bawakan saya Pak Botoro. Apa itu Pak Botoro kan yang main domino ya, yang judi. Bawakan saya, bawakan saya di sini. Bahkan saya bilang kalau ada yang bisa bawakan saya, bisi saya ganti uang bensinmu. Serius ini, ikhwan. Kalau antum berhasil bawakan saya tukang main judi, tukang mabuk, tukang main perempuan, yang kau bilang ini orang masih bisa dikasih tobat, suruh bawa ke sini, ikhwan. Kalau perlu saya mau minta nomornya itu orang, supaya kalau dia butuh pertanyaan dia tanya saya. Sama kalau dia mau mabuk dia minta izin sama saya. Serius kak? Serius ini, ikhwan. Ya Allah, jangan main-main, saya serius ini. Wallahi, ikhwan, saya tuh lihat Deng Uki sekarang, ya Allah, tidak ada kebahagiaan. Kalau saya lihat dia kalau lihat saya ketemu kemarin di Kolaka, dia habis tur, tidak menangis, selalu dia menangis karena dia ingat 3 tahun lalu. Orang, ya Allah, semua Pak Botor pemabuk mas semua dosa, ikhwan. Sudah saya tahu semua A sampai Z. Kalau saya lihat sekarang dia bagi Quran, dia tur, bagi-bagi panti asuhan, mau gak menangis, ikhwan. Saya bilang, ya Allah, 5 tahun yang lalu ini siapa? 10 tahun yang lalu ini orang siapa? Sekarang bikin tempat mengaji di warkopnya, di Jalan Beruang. Saya, ya Allah, itu hidayah. Saya bilang, kalau sekelas Deng Uki saja bisa dikasih hijrah, apalagi yang baru-baru di mabok kemarin. Istilahnya, kalau Deng Uki bilang, jangan terlambat nakal. Saya sudah rasa semua. Dia bilang Deng Uki. Ini Deng Uki bilang, yang kalian jangan terlambat nakal, saya sudah rasa semua. Subhanallah. Nah, itu ikhwas kalian. Lihat ya, kenapa ikhwan? Kenapa orang yang berbuat dosa, tapi dia masih melakukan perintah Allah, jauh lebih baik dari yang tidak taat sama sekali pada Allah? Jawaban pertama, sebelum kita masuk, dia yakini pada Tuhannya. Oke, itu bagus jawabannya. Tapi jawaban yang paling pertama, ikhwas sekalian,
Yang paling penting dalam masalah ini adalah tentang apa? Tentang bagaimana seorang hamba taat pada Allah. Urusan dosa kamu dengan nafsumu, urusan sholat kamu dengan Tuhanmu. Ya enggak? Paham enggak maksud saya? Jadi mohon maaf ini ikhwan, saya tidak ajar antum bikin dosa ya, tapi saya tidak jamin antum setelah kajian pasti mau ke suci sampai kiamat tidak bikin dosa. Saya tidak mungkin, saya tidak jamin. Saya pun begitu ikhwan. Saya tidak jamin diri saya karena kita manusia biasa. Rasulullah yang katakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam, semua, kullu. Kata-kata kullun dalam bahasa Arab itu semua. Nah, inilah kenapa tema kita seberapa besar keyakinanmu pada Allah. Nanti masuk jawabannya saudara kita tadi. Ikhwan, kata Rasulullah, semua anak cucu Adam, kalau kamu masih keturunan Adam, ya lain cerita kalau kamu keturunan jin ya. Kalau keturunan Adam, kalau masih keturunan Adam ikhwan, kamu masih pasti bikin dosa. Jadi jangan pernah ada istilah saya sudah kajian, saya rutin kajian, tidak ada dosaku. Itu lebih berbahaya. Keyakinan bahwa, dengerin, keyakinan bahwa kalau kamu sudah rutin kajian, kamu sudah pasti tidak punya dosa, itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang jarang kajian, sesekali dia datang kajian, lalu setiap kali dia datang kajian, dia selalu mengatakan dalam dirinya, ya Allah, banyak dosaku, makanya mau ke kajian. Dibanding orang yang tiap hari datang kajian saya, lalu kemudian pulang kajian merasa, geser-geser ke bos, banyak dosamu nah. Paham nggak? Tabe, jangan kita terlalu dekat dengan saya. Mohon maaf bos, anak kajian ini anak kajian. Saya tidak pernah ngajar murid saya seperti itu. Tidak pernah ikhwas sekalian. Jangan, itu karena keyakinan menentukan. Sekarang lihat, Nabi Adam buat kesalahan di surga. Siapa yang tahu apa kesalahannya? Apa? Iya, bukan buah khuldi. Buah khuldi itu ya. Saya perlu jelaskan kenapa dinamakan buah khuldi. Itu istilahnya orang-orang. Sebenarnya bukan memakan buah khuldi ikhwan. Dia mendekati syajarah ya. Syajarah itu pohon yang di dalamnya dikatakan oleh Allah al-khuld. Al-khuld ini sekarang buka Qurannya. Kau lihat ini ayat, kenapa itu dinamakan buah khuldi? Itu buah khuldi adalah istilahnya orang, itu namanya buah abadi. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Syajarah khuldillah ya bla. Ya. Buka surah Toha ayat 120. Ya. Supaya kalian tahu apa namanya khuld, itu apa salahnya Adam. Iya. Udah, surah Toha. Toha itu juz 16. Kalau antum punya mushaf 320, halaman 320. Iya. Di handphone aja. Tidak ada handphone tak? Tidak bawa ke handphone. Ada Quran kah? Coba cari tahu Quran. Itu situ nak, situ nak. Iya. Yang nggak bawa handphone ada Quran di situ. Ambil supaya enak kita belajar ikhwan. Saya selalu berusaha untuk antum belajar lihat ayat. Kalau antum lihat Qurannya ikhwan, antum saya bacakan ayatnya, itu masuk juga tahsinnya, nanti masuk juga tafsirnya, ya. Sudah? Ketemu? Akhwatnya di belakang gimana akhwat? Ketemu akhwat? Saya mau bertanya ini, ada pengaduan dari akhwat, katanya kalau saya pakai mic tidak jelas suara saya ya. Coba begini, tunggu saya matikan nah. Kalau gini akhwat jelas nggak? Jelas mana? Pakai mic atau nggak pakai mic? Ini nggak pakai mic ini. Apa? Jadi kalau pakai mic nggak jelas. Jadi saya teriak gitu dari awal ceramah.
Astagfirullah. Maksud tak bagaimana? Lebih jelas tidak pakai mic begitu. Kalau coba begini, coba jujur jujur. Nih, tes pakai mic. Cek, tes. Syajaratul khuldi la yabla. Bagaimana? Jelas atau tidak, akhwat? Jadi maksud tak? Masa enggak jelas? Apanya bikin enggak jelas? Pantulan ya. Jadi kodok, masa begini? Perlu dianu ini. Harus ada teknisi khusus. Jauh mini barena. Jago tongko kau mengajar bila. Tes, akhwat. Ini 1 meter nih akhwat. Tes, akhwat. Masih menggema? Bagaimana? Bagus begini? Jangan kau ceritain di belakang saya. Dia bilang, saya datang ke Ustaz Fauzi, kubur di Ustaz. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ustadznya dia salahkan, guys. Coba itu bahayanya. Iya. Siapa yang salah? Siapa salah? Saya bicara baik-baik dibilang kumur. Astagfirullah. Ada pelakunya, saya tahu di pelakunya. Ya. Yang jilbab merah yang lagi sandar. Ya. Ada jilbab merah di belakang kah? Iya, saya dah tahu juga. Intinya ikhwan, akhwat harus didahulukan. Ladies first. Iya. Jadi gimana akhwat? Kasih mati mic. Biar mi, saya berkorban demi akhwat. Nih. Tes, bagus mi? Bagus. Iya, oke. Cek suara, oke. Kita matikan dulu. Nanti insyaallah Pak Najib panggilkan teknisinya beliau insyaallah. Ikhwan, dengarkan ya. Ini istilah buah khuldi itu salah. Tetapi maknanya mendekati. Buah khuldi itu buah yang kekal maksudnya. Allah mengatakan dalam surat Ustaz, dari mana istilah khuld itu? Khuld itu apa? Kekal. Dari mana didapat itu Ustaz? Ternyata dalam surat Thaha ayat 120. Saya baca. Fawaswasa ilaihi syaitan. Tunggu. Kita mulai dari bagus karena ini cerita ayat 116 ya. 116. Oke? Sudah? Saya baca ya. 116. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba menolak. Ketika kami katakan pada malaikat sujudlah kepada Adam, semua sujud kecuali siapa ikhwan? Kecuali malaikat. Kecuali iblis. Aba itu dia menolak. Lanjut. Faqulna, kami katakan pada mereka, ya Adam, wahai Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zaujik. Sungguh ini iblis musuhmu dan musuh juga istrimu. Zaujik itu pasanganmu, istrinya. Siapa istrinya? Hawa namanya. Terus fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai kamu dikasih keluar dari surga oleh ini iblis. Paham enggak? Jadi sudah dikasih tahu, ini musuh ini ya, musuh. Hati-hati. Jangan sampai kamu terpengaruh dan kamu keluar. Kenapa dia dikatakan musuh? Karena disuruh sujud tidak mau sujud. Coba lihat ini. Dari sini sudah ada satu kesalahan. Siapa yang buat salah sekarang? Iblis. Disuruh apa? Sujud. Dia mau sujud gak? Enggak. Sekarang lihat ya. Jadi sudah ada satu pelaku kesalahan. Siapa pelaku kesalahan? Iblis. Apa perintah Allah? Suruh sujud. Dia gak mau sujud. Sekarang lihat. Adam bikin kesalahan juga. Apa kesalahannya? Ayat selanjutnya. Lihat. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kamu di dalamnya. Coba siapa yang punya terjemahan? Apa arti ta'ra di situ? Kamu tidak akan lapar, taju'a kan lapar. Kamu tidak akan lapar di dalam surga dan ta'ra. Apa ta'ra?
Iya, kamu tidak akan telanjang. Telanjang itu artinya begini, kamu akan berpakaian. Jadi Adam itu, ikhwan, dengerin, waktu dia diciptakan Allah, diciptakan langsung dengan pakaiannya, diberi pakaian. Ya. Makanya ta'ra, aurat. Aurat itu tulisannya bahasa Arab ain, waw, ra, ta marbuta, aurah. Makanya kalau kita bilang auratmu itu, saya mau tanya, aurat laki-laki dari mana? Pusar sampai? Oke. Ya, kamera mainkan ya. Kalau ikhwan, akhwat dengerin. Kalau ada orang, dengerin ya. Kalau ada orang pakai baju singlet begini, ketiaknya kelihatan, aurat atau bukan? Aurat atau bukan? Bukan. Sekarang ya, perhatikan baik-baik, perhatikan. Ada orang pakai baju singlet, ini bukan aurat. Dia pakai basket misal, atau pakai main badminton. Terus ada orang bilang, kau tidak tutup aurat. Oke? Tapi nanya di bawah lutut. Satu lagi datang main badminton, sama. Pakai kaos, ada lengannya. Tapi celananya di atas lutut. Yang mana yang bikin aurat? Perlu dipahami baik-baik bahwa ketiak laki-laki itu bukan aurat. Paham enggak? Mana batasan aurat Ustadz? Di sini, pusar. Dari mana? Coba tanya. Dari mana itu pelajaran berpakaian? Dari Nabi Adam, ikhwan. Ketika Allah ciptakan Adam di surga, Allah kasih berpakaian dia. Jadi kalau ada orang suka buka aurat di dunia, maka betullah perkataan ulama, dia akan telanjang di akhirat. Dan orang telanjang itu bukan di surga tempatnya, karena di surga orang menutup aurat. Paham gak maksudnya? Jadi hati-hati akhwat, ikhwan, ingatkan temanmu kalau berolahraga, khususnya berolahraga atau apa saja, ingatkan siapa yang membuka auratnya di dunia, padahal di dunia tempat menutup aurat, maka dia akan dibuka juga auratnya di akhirat. Dan orang yang dibuka auratnya di akhirat tempatnya di mana? Di mana? Karena hanya di neraka orang telanjang, ikhwan. Dan ketika orang telanjang dalam keadaan dibakar, tidak ada orang nafsu. Karena gimana mau dia nafsu, dia dalam keadaan kepanasan. Maka coba lihat, penghuni surga berpakaian. Maka kata Allah, innalaka fiha alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kamu di surga Adam, kamu enggak akan kelaparan dan kamu enggak akan telanjang. Saya berikan kamu pakaian. Kapan tersingkap auratnya? Ketika dia dekat itu pohon. Lihat. Tadi innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Lanjut. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Coba tadha itu waktu duha atau apa di situ artinya? Tadma itu tidak akan kehausan, betul? Kamu tidak akan kehausan. Wala tadha. Apa tadha di situ? Kamu tidak akan rasakan panasnya matahari. Cocok. Karena ad-duha artinya waktu ketika matahari lagi terbit. Makanya kita namanya sholat duha. Jadi di surga nggak ada orang kepanasan. Nyaman, udaranya sejuk, ikhwan. Tidak ada orang haus di surga. Semuanya nikmat. Sekarang mulai ini musuh. Coba tadi yang sudah ketahuan kesalahannya siapa? Syaitan. Apa kesalahannya? Tidak taat. Disuruh sujud, dia tidak mau sujud. Oke? Kita lihat kesalahan Adam. Dilarang jangan dekati pohon. Apalagi sampai makan buahnya. Nah, fawaswasa ilaihi syaitan. Lalu dia digoda oleh syaitan. Syaitan berkata, ya Adam, hai Adam. Kata syaitan ini, kata syaitan, bayangkan itu ikhwan, surga itu luasnya, pintarnya itu syaitan bujuk Adam. Makanya ikhwan, ini juga menjadi dalil bukti. Kalau antum sudah taubat dari satu dosa, jangan lagi dekati temanmu yang masih bikin dosa itu. Paham nggak? Ini bukti bahwa sedangkan di surga teman itu berpengaruh sekali. Siapa yang pembisikmu itu berpengaruh sekali, apalagi di dunia. Paham nggak?
Coba lihat ini. Adam di surga, luasnya itu surga, banyaknya itu kenikmatan surga, banyak itu buah di surga, banyaknya itu tempat makanan di surga, banyaknya itu tempat ngetem-ngetem di surga, banyaknya kenikmatan surga, gara-gara satu pohon. Bayangkan, cuma satu pohon, triliunan pohon di surga. Bahkan Allah mengatakan surga itu luasnya langit dan bumi. Kok bisa ini syaitan meyakinkan Adam, membujuk Adam, menggoda Adam untuk dekati satu pohon? Allah tidak larang 10 pohon, cuma satu. Jangan dekati ini, karena kapan kau dekati ini, kamu akan tersingkap auratnya. Coba lihat, lanjut. Apa dia bisiki ini syaitan? Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, hai Adam, maukah kamu aku tunjukkan ala syajaratil khuldi, pohon yang mengekalkan. Coba apa terjemahannya di kamu? Pohon abadi, keabadian ya, sama, kekal abadi sama. Iya. Pohon yang bisa membuatmu abadi di surga. Iya. Kalau kamu makan ini pohon, nah, namanya pohon abadi. Jadi bukan buah abadi, pohonnya. Iya. Syajaratil khuldi mulkin la yabla, dan mau nggak aku tunjukkan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Lanjut. Nah, dari mana istilah buah huldi? Dari ini ayat selanjutnya. Fa'akala, dia makan itu buahnya, ini pohon. Jadi pohon abadi, pohon khuldi. Itulah orang Indonesia, karena dia makan ini buahnya. Dari ayat ini 121, fa'akala. Coba lanjut, apa artinya? Lalu mereka makan, keduanya makan toh. Dia makan buahnya, maka orang Indonesia bilang buah khuldi. Itu kronologinya. Padahal bukan itu kesalahannya, bukan itu nama buahnya. Bukan buah khuldi nama buahnya, buah dari pohon khuldi. Paham nggak? Orang Indonesia menyingkat jadi buah huldi gitu. Kalau bahasa sederhana, buah dari pohon khuldi yang lebih tepat. Ya. Fa'akala minha, dia makan dari pohon itu. Apa yang terjadi? Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Coba. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Lihat. Impas. Satu bikin kesalahan, satu bikin kesalahan. Coba terjemah. Zul, sini maju Zul. Pelan-pelan. Iya, supaya kalian mengerti. Iya. Saya baca sederhana, pendek-pendek, kamu terjemahkan pendek-pendek. Kita lihat ya, di mana letak judul kita hari ini. Seberapa keyakinanmu pada Allah. Coba lihat. Fawaswasa ilaihi syaitan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada Adam. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Oke, tawarannya dua. Pohon keabadian, kau bisa abadi di surga. Yang kedua, kerajaan. Iya. Oke, next. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Dimakan. Apa yang terjadi? Langsung tampak. Itu langsung pakaian terlepas. Tersingkap auratnya. Terus. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dia ambil daun-daun, ikhwan. Tiba-tiba langsung dia tutup. Dengan daun-daun dia menutup auratnya, karena tiba-tiba jatuh itu pakaiannya. Lihat ujungnya ya. Dari daun surga. Lihat kalimat akhir ayatnya. Wa asa itu maksiat. Maksiat itu diambil dari kalimat asa ya'si, maksiat. Wa asa, siapa yang bikin maksiat?
Adam. Coba Allah terang-terangan. Wa asa Adam. Adam sedang maksiat sama siapa? Sama Allah. Dia bikin maksiat. Di mana dia bikin maksiat? Di surga, ikhwan. Maksiat itu artinya dia bikin kesalahan. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Telah durhaka dan Allah bilang sesatlah dia. Apa durhakanya? Tadi Allah bilang apa? Jangan tertipu oleh syaitan. Kalau dalam ayat lain di surah Al-Baqarah dikatakan jangan dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kan begitu kan? Jangan dekati pohon ini. Kalau dalam Toha jangan percaya orang ini. Oke? Sekarang lihat. Asa Adamu rabbahu faghawa. Berarti di sini ikhwas sekalian, ya. Ada dua makhluk yang bikin kesalahan. Dari ayat 116 yang kita baca sampai 121, dua makhluk yang bikin kesalahan. Satu siapa? Iblis. Apa kesalahannya? Tidak mau sujud. Dua siapa? Adam. Apa kesalahannya? Mendekati pohon, memakan buah dari pohon. Satu, tidak mau sujud. Artinya tidak taat perintah. Betul? Satu, mendekati pohon. Artinya melanggar aturan. Paham jika ini bedanya dosanya ini dua makhluk. Saya dudukin Zul. Makasih Zul. Ini Zul Masya Allah rajin sekali kajian, Masya Allah sudah lulus juga Unhas, ada meja usahanya, tapi sayangnya jomblo, kasihan. Itu yang saya masih sayangkan. Ya, maka akhwat yang mau tahu siapa itu Zul, ya, lihat mini kajiannya nanti di YouTube, ya. Siapa tahu ada yang berminat, ya. Ya, siapa tahu ada yang berminat. Boleh nggak perempuan melamar laki-laki? Jawab, boleh nggak? Boleh banget. Siapa yang lamar Rasulullah? Khadijah. Dilamar bos, pakai orang ketiga. Coba lamarkan saya itu. Ya, kalau akhwat nggak berani, ya bisa saya jadi orang ketiga. Ya. Tapi ada uang mat coblangnya nah. Bercanda, tapi benar ini, boleh antum pakai orang ketiga. Ya. Antum lihat, ternyata dia anak Unhas. Cari coba anak Unhas yang kau kenal, siapa tahu ada kakakmu laki-laki bisa jadi orang ketiga, atau ada temanmu atau siapa. Begitu ikhwan. Ya. Zaman sekarang, saya kasih tahu akhwat, zaman sekarang kalau akhwat tidak pintar cari yang soleh, mohon maaf bos. Anak orang soleh itu dari laki-laki, anak muda soleh itu limited edition. Betulan kak, yang kajian ini semua limited edition bos. Ini yang cocok jadi suami. Mau ngaji, mau belajar, limited edition. Di luar sana wah banyak, kalau mau laki-laki sembarangan ya banyak. Tapi yang mau soleh limited edition. Maka kalau akhwat sudah lihat ada orang soleh, tandai motornya akhwat. Lihat itu motornya. Plat motornya catat, terus cari tahu di mana alamatnya. Datang sama orang tuamu ke rumahnya. Ya. Apa benar ini Zul yang selalu dipanggil sama Ustadz maju ke depan? Ya. Mestinya kau bertanya-tanya, kenapa Zul terus? Ya karena dia yang rajin kajian. Ya, makanya dia yang saya hafal mukanya. Ya. Boleh melamar ikhwan, dan begitu boleh. Bahkan kalau antum punya saudari perempuan, lamarkan ikhwan. Kalau ada yang punya adik perempuan, datangi Zul, ada adik perempuanku, mau kok? Gratis, nggak usah pakai uang panai. Begitu, ya. Baik, ikhwan sekalian. Lihat, sekarang lihat keyakinan ini tentang keyakinan. Tapi sebelum keyakinan ada aturan yang dibuat Allah. Apa yang Allah buat ikhwan? Lihat, iblis tidak taat. Dosa bukan? Dosa. Salahan bukan? Salah. Adam melanggar aturan. Iblis kesalahannya, Adam kesalahannya berbeda. Iblis tidak mau sujud, tidak taat. Adam dilarang, malah dia langgar. Satu melanggar, satu tidak taat. Paham nggak maksudnya? Jadi beda. Satu diperintahkan sujud, tidak mau. Yang satu dilarang mendekati, dia langgar. Kok bisa Adam diampuni, iblis tidak diampuni? Itulah tadi yang saya beritahukan di awal. Kata Syekh, jika ada pemabuk yang masih sholat, maka dia jauh lebih baik dari yang tidak mabuk tapi tidak sholat.
Ini yang kemudian kita harus fahami baik-baik ikhwas sekalian, bahwa berapa kali pun kita jatuh dalam dosa, jangan pernah tinggalkan salat. Jangan sampai tidak puasa Ramadan. Karena tentang dosa adalah tentang kita dengan nafsu kita berperang, tapi tentang salat kita dengan Tuhan kita bersyukur. Jadi jangan lagi ada istilah ikhwas kalian, anak-anak muda, saya tegaskan dengan tegas betul. Jangan lagi ada istilah tak kalah banyak dosaku Ustaz, jamaah salat. Jangan lagi ada istilah Ustaz, kotor sekali kau Ustaz, banyak sekali dosaku, tidak layak kau menghadap Allah. Jangan, salah itu. Justru karena banyak dosamu, sujud, salat. Ustaz, nanti saya habis maghrib mabok aja lagi, apa gunanya? Urusan nanti itu. Urusan nanti, kamu sholat dulu maghrib. Kalau kamu mau mabok lagi, tobat lagi. Lawan sedikit-sedikit. Demi Allah ikhwan, pernah ada pemabok seperti itu datang ke saya, dan dia bilang, yang membuat saya hijrah, ketika saya tanya, apa yang bikin hijrah Ki? Dia bilang, sholatku Ustaz. Tiba-tiba ada satu ketika pasca sujud, tidak tahu kenapa menangis dia Ustaz. Langsung dia bilang dalam hati, maukah sampai kapan begini? Sholat mabok, sholat mabok, sholat mabok. Akhirnya hatinya langsung menentang. Dan setelah itu ikhwas kalian, dia jadi jijik lihat air minum yang ada khamernya. Allahu Akbar. Allah membuatnya jijik dengan itu. Maka tentang keyakinan kepada Allah itu sesuatu yang pasti ikhwan. Ini tentang keyakinan bahwa Allah menerima taubat. Allah masih mengampuni dosa. Ikhwan, bahkan ini nah, akhwat dengerin. Bahkan ya, subhanallah. Ini hadis, ikhwas sekalian. Kalau antum dengar baik-baik ini hadis. Ini saya bukakan antum, hadis Bukhari. Ya. Yaqulullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia bersabda, Rasulullah SAW bersabda, berkata Allah. Yaqulullah, Allah berkata. Ini namanya hadis qudsi. Lihat ini kalimat. Ana inda dhanni abdi bi. Dia bilang, Allah, saya itu sesuai prasangkanya, sesuai dugaannya hambaku kepadaku. Ini garis bawahi. Saya, kata Allah, sesuai isi hatimu. Kalau kamu bilang Allah maha pemberi, menerima taubat, Allah seperti itu. Kalau kamu menganggap Allah maha baik, Allah seperti itu. Kalau kamu menganggap Allah pasti mengampuni dosaku, pasti diampuni. Ana inda dhanni abdi bi. Ikhwan, ini hadis Bukhari. Ya Allah, hadis sahih ikhwan. Hadis riwayat Bukhari ini. Ana inda dhanni. Allah itu sesuai prasangkamu dalam hati. Kalau kamu bilang Allah maha baik, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha penerima taubat, jangan ragu. Ada orang tuamu yang masih non muslim, kamu berdoa, ya Allah, saya tahu kau maha memberi hidayah ya Allah. Jangan ragu ikhwan. Ya, kalau antum lihat akhwat dari dulu dari SMA kau suka sekali, jangan ragu dalam hati, ya Allah, kau tahu ya Allah, tidak ada wanita lain yang bisa mengganggu hatiku kecuali dia ya Allah. Kau tahu ya Allah. Tapi dia anak dokter ya Allah, mahal uang pandainya. Bicara, akhi, wallahi ini tidak main-main. Allah itu sesuai prasangkamu. Kalau kau bilang, ya Allah, kau maha mampu ya Allah, kau maha kaya ya Allah, saya kodong ini, apa aja saya kodong? Ya, penjual ikan cupang ya, misalkan. Ya, apalah saya, yang saya cuman penjual ikan, ya, apa di pasar atau, tapi kau maha dokter. Tapi saya hambamu ya Allah. Keren kata-kata itu. Dan itu kata-kata dek hanya bisa keluar dari mulutnya siapa? Orang yang yakin kalau Allah maha melihat. Keyakinan ikhwan. Ini yang kau ubah. Makanya judul kita, seberapa besar kenapa Adam diampuni dan kenapa iblis tidak diampuni ikhwan? Salah satu sebabnya, pertama, karena Adam melanggar. Dan dia melanggar karena nafsunya, karena kebodohannya. Dia ikuti iblis. Tapi iblis melanggar karena kesombongan. Tidak ada yang goda iblis tuh, tidak ada. Apa yang dia katakan iblis ikhwan? Iya. Ah, ini jawab bagus. Sedikit lagi.
Tidak apa-apa, agak panjang-panjang sedikit. Ini enaknya kajian di sini karena masjidnya Pak Najib. Ya, tidak ada orang larang Ki. Mau lewat-lewat sedikit waktunya. Kalau masjid lain tidak bisa Ki. Sedikit lagi. Ini oleh-oleh sebelum saya ke Jakarta besok. Enggak, saya ke Jakarta jadinya hari Jumat. Karena besok ada acara di Maros. Mau nggak kita gas sama-sama ke Maros? Oh, ya. Ada Taki Malik besok. Kalau mau naik Vespa bareng, iya. Saya ada Vespa kalau mau. Ya. Naik Vespa dari jam 2 kita jalan ke Maros. Ya. Habis itu bolong militer. Pernah kado ya Allah, mau ku dipetolo-toloi. Ya. Dia bilang, Ustadz, ayo kita gas naik Vespa. Saya bilang, ayo. Ya, baru saya pakai lengan pendek itu semua yang naik Vespa lengkap Pak, sarung tangannya. Saya enjoy ya. Subhanallah ikhwan. Sampai Masjid Cengho Tanjung Bunga. Masya Allah, dia suruh buat ceramah. Saya ikuti. Mainnya itu anak-anak Vespa. Makan malam di warung seafood. Makan malam. Pas mau pulang naik mobil. Nyala lampu toh. Kenapa balang ini tanganku? Belang ikhwan. Saya bilang ya Allah, pantas mereka lengkap alat-alatnya Pak. Pakai helm, pakai sarung tangan. Kita kode modal, ya modal songkok ya. Itu juga ya Allah ya. Cerita ya. Memang kita jadi ustadz polos duduk kodong ya. Tidak ditahu ke dunia. Oke, lihat apa yang membuat Allah tidak mengampuni iblis. Salah satunya karena dia lakukan dengan kesombongan. Sedangkan Adam lakukan dosa dengan apa? Kebodohan, ketidaktahuan, rasa penasaran. Kan biasa kita manusia bikin dosa gara-gara itu Ji. Coba deh enak rasanya. Coba itu yang bos biasa. Yang kedua, rata-rata manusia bikin dosa ikhwan gara-gara temannya. Coba lihat siapa pembisiknya. Semenjak SMP siapa temani? Oh ada anak SMA memang nakal dulu temani dia. Makanya ketika dia SMP sudah nakal dia. Siapa? Oh ada anak SMA. Ada kakak kelasnya. Ketika masuk kuliah, anak baru kasihan. Tapi yang ospek memang anak-anak yang nakal juga. Jadi nakal lah dia. Itu manusia. Makanya subhanallah beda ini. Coba lihat ini alasan Adam. Ada alasan iblis tidak diampuni Allah. Iya. Coba buka surah Al-A'raf. Ayat 12. Al-A'raf itu juz ke-8 ikhwan, surah 7. Al-An'am. Ya. Buka ayat 12 ikhwan. Sudah? Ayo. Sudah? Ketemu ayat 12. Ya. Ya. Kamu dek sini dek. Nih, yang ada Quranmu sini. Lumayan promosi gratis, Bos. Ya. Siapa namamu? Umar. Muammar. Ya, sini Ki. Kasih keras suara mana? Karena kalau pakai mic Ki protes akhwat. Nih. Ya, sudah menikah? Oh, kodong. Belum juga. Ya. Muammar berapa tahun usianya? 24 tahun, Masya Allah. Rasulullah menikah 25. Ya. Jadi? Doakan saja. Ya, doakan. Ya Allah mudahkan ya Allah jodohnya ya Allah. Oke, satu ayat. Ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ayo. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Apa kata Allah? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Terus apa dia minta iblis? Setelah dia gak mau sujud sama Adam, tapi dia sudah berhasil goda Adam juga, sehingga akhirnya Adam diusir juga. Terus apa dia bilang iblis?
Kenapa dia merajalela pasukannya menggoda kita semua? Karena coba lihat Allah ikhwan, dalam keadaan kau bikin dosa saja Allah masih jawab doa itu. Jadi jangan ada bilang tidak dijawab nih doa aku. Lihat ini iblis lagi diusir, dia tahu. Lihat seberapa besar keyakinanmu pada Allah. Iblis pak, iblis dia tahu Allah maha mengabulkan doa. Dia tahu Allah itu maha penyayang. Dia tahu Allah tidak menzolimi hambanya. Bahkan ketika iblis baru-baru diusir dari surga ketika sombong, karena iblis yakin Allah maha mengabulkan doa, dia minta sama Allah. Lihat apa dia minta. Lihat ayat 14. Ini lagi diusir. Keluarlah dari surga. Kamu gak pantas sombong di dalamnya. Keluar. Kamu termasuk orang-orang yang hina. Pas diusir, dia bilang, oke Allah, saya turun. Tidak ikhwan. Dia masih manfaatkan kesempatan. Dia lobby Allah. Dia minta sama Allah. Dia doa sama Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Apa dia minta? Baca. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Sampai waktu mereka dibangkitkan, sampai kiamat. Iblis minta waktu, kasih tangguhkan saya. Artinya jangan langsung masukkan saya ke neraka. Kasih tangguh. Artinya kasih tangguh sampai kebangkitan. Apa maunya? Karena waktu dikeluarkan di surga ikhwan, dengerin baik-baik. Waktu dikeluarkan di surga, ya, bumi ini belum ada. Belum ada penduduknya. Tapi ketika dia berhasil goda Adam untuk membalas dendamnya, ketika kemudian dia harus disuruh keluar dari surga gara-gara dia tidak mau sujud sama Adam, dia minta penangguhan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Artinya apa? Dia minta sebelum dia dipindahkan dari surga ke neraka, dia minta supaya dia diturunkan ke bumi bersama Adam untuk menggoda Adam dan anak cucu Adam. Sekarang lihat, apa Allah jawab doanya? Atau Allah bilang, tidak usah, kamu itu orang, kamu sudah sombong begitu masih minta? Tidak. Lihat seberapa yakin kamu pada Allah, itulah Allah akan hadir di hadapanmu. Iblis saja yakin sama Allah, langsung dikabulkan. Coba lihat. Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Oke, kamu diberi tangguh. Coba lihat. Sudah cukup? Belum. Masih ada dia minta iblis, Pak. Hebat memang itu iblis. Pinter. Kalau dia tidak pinter, tidak mungkin dia berhasil goda Adam. Bayangkan dia goda Adam dengan apa? Mau nggak kamu dengan pohon yang kamu akan abadi di surga? Siapa yang tidak mau abadi di surga? Pintar kata-katanya toh. Mau kok saya tunjukkan orang begini-begini. Jago memang. Jadi kalau ada temanmu jago sekali lobby untuk maksiat, kau bilang, weh mirip-mirip mau kau iblis. Paham gak maksudnya? Ya, jago sekali lah lobby bikin dosa. Langsung cut ikhwan. Kau toh. Mirip-mirip kau iblis dalam surat Toha. Iya. Ayat berapa tadi? 120 ya? Ayat berapa tadi? 120 ya? Kasih tahu ikhwan, itu Tommy kau bawa pulang dari kajian. Kalau ada temanmu jago, ajak kau. Ayo kita malam minggu dulu ngedet di Pantai Losari. Ada itu dulu mantanmu waktu kuliah. Wih cantik sekali begini. Dia bilang, mohon maaf saya lagi kajian, ada kajianku sama Ustaz Forozi. Langsung jangan mau ke soalin. Saya bilang, pintarmu kau di mirip-mirip mau kau iblis ya. Dalam surat Toha ayat 120 dia bilang, dari mana kau dapat itu? Saya dengar ya. Begitu ikhwan, kasih tahu ya, dengan gaya-gaya yang santai aja lah. Karena anak-anak muda toh. Oke, lanjut sedikit lagi. Coba lihat nah. Sudah toh? Apa tadi dia minta? Dia minta apa? Supaya ditangguh? Cukup? Tidak. Pak Totoy memang itu iblis. Tapi dia yakin inilah, kita boleh mengambil ilmu dari musuh. Bahkan kalau ilmu itu dari syaitan ambil. Itulah yang dilakukan oleh Abu Hurairah ketika kemudian dia menjaga harta zakat. Hadisnya panjang. 3 kali dia didatangi pencuri dan pencuri itu ditahu oleh Rasulullah bahwa itu iblis. Makanya ikhwan, ketika Rasulullah dia tangkap kedua kali, dia mengadu sama Rasulullah. Rasulullah bilang, nanti malam dia datang lagi. Kalau dia datang jangan lepas, tangkap. Karena itu pencuri berbahaya. Betul ikhwan, datanglah malam ketiga. Mau ambil dana zakatnya kaum muslimin. Ditangkap sama Abu Hurairah. Lalu apa? Dia bilang itu iblis. Dia bilang lepaskan. Saya miskin, saya ini. Karena itu alasannya pertama, kedua dilepaskan. Abu Hurairah kasihan karena dia bilang dia miskin. Yang kedua dia miskin lagi. Yang ketiga pasti bilang dia miskin. Dia bilang Abu Hurairah, tidak, kau bohong.
Rasulullah bilang jangan lepas karena ini pencuri bahaya. Karena dia tahu lemahnya Abu Hurairah. Ya, pernah ingat ya, masih ingat ya teman-teman, Abu Hurairah itu siapa? Periwayat hadis terbanyak. Paling suka ilmu. Digoda dengan ilmu. Itu iblis pintar. Kalau kau lemahmu di ilmu, di ilmu. Kalau kamu lemahmu di perempuan, di perempuan. Kamu lemahmu di uang, di uang. Kamu lemahmu di mana, di mana. Di mana lemahmu, di situ iblis. Ya. Makanya kalau antum lemah ketika memandang Instagramnya, blokir ikhwan. Katakan padanya, mohon maaf saya blokir Ki. Kalau datang chatnya di WA, dia bilang kenapa Ki blokir Instagramku? Jawab cepat, mohon maaf saya lemah ketika menghadapimu. Blokir lagi WA-nya. Tidak apa-apa ikhwan. Kalau antum merasa lemah sama seorang perempuan, jangan ladeni. Kalau antum ladeni, na'udzubillah, jatuh itu zina. Percaya sama saya. Kalau ladeni chat, ketemuan, lama-lama telepon, lama-lama aish. Jangan kau ladeni. Mohon maaf, saya blokir. Tunggu saya di pelaminan. Iya. Tunggu saya di rumahmu. Itu ikhwan. Iya. Kalau ladeni, enggak. Ini coba lihat. Mau diladeni semua, enggak bisa. Nah, sekarang lihat. Tapi kita mau bahas tentang apa ikhwan? Keyakinan. Sebelum saya masuk pada keyakinan ini, terakhir ya. Itu apa yang terjadi? Ditangkap yang ketiga. Dia goda Abu Hurairah karena ilmu. Apa dia bisiki Abu Hurairah? Begini saja. Kau tidak mau lepas saya, kata iblis. Nanti cari di internet kisah iblis pencuri harta zakat. Nanti panjang itu hadisnya. Kita mempersingkat waktu. Apa toh dia bilang apa sama Abu Hurairah? Dia bilang, lepaskan saya. Saya ajari kamu satu doa. Kalau kau baca sebelum tidur, satu bacaan, bukan doa, satu bacaan. Kalau kamu baca sebelum tidur, kau tidak akan diganggu oleh makhluk siapapun. Tidak ada berani mengganggu kamu. Kamu akan dilindungi dari semua makhluk. Tapi lepaskan saya. Kau janji lepaskan saya kalau saya kasih tahu kamu. Tergoda Abu Hurairah. Abu Hurairah ini periwayat hadis terbanyak. Suka ilmu, pecinta ilmu. Ya Allah, semoga kalian semua jadi Abu Hurairah yang mencintai ilmu. Amin. Mudah-mudahan kelemahan kita ilmu. Jadi kalau ilmu, wah enak. Apa kelemahanmu? Bukan harta, bukan. Bukan wanita, bukan. Apa? Ilmu. Wah. Abu Hurairah tergoda ikhwan. Dia bilang oke, kasih tahu mah doanya, saya lepas kau. Saya lepaskan kamu. Dia katakan, baik, sepakat, sepakat. Baca sebelum tidurmu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini surah apa? Al-Baqarah. Ayat apa namanya? Ayat kursi. Dan betul ikhwan, ini menjadi doa yang betul-betul dianjurkan Rasulullah kalau mau tidur dan tidak ditindis. Ada kan orang kalau tidur itu bangun kayak ditindis, ada ketindisan. Atau ada orang tidur kayak gelisah terus. Betul, ayat kursi obatnya. Besok paginya datang ke Rasulullah. Rasulullah sudah tahu kejadian tadi malam. Dari mana? Dari Allah, wahyu. Apa yang terjadi ikhwan? Rasulullah langsung tembak. Apa yang kau lakukan sama tahananmu tadi malam? Madza fa'ala asirukal barihah? Itu bahasa hadisnya. Dia katakan, ya Rasulullah, saya sudah tangkap. Dia lobi saya tidak goyah ya Rasulullah. Tapi di akhir dia bilang, dia kasih tahu saya doa, bacaan yang kalau saya baca tiap malam tidak akan ada makhluk yang ganggu saya. Saya tergoda ya Rasulullah, maafkan saya. Saya lepas itu orang. Rasulullah sudah tahu kejadiannya. Dia bilang, ya Abu Hurairah, ata'arifu man asirukal barihah? Tahu nggak kamu siapa itu tahananmu tadi malam? Pencuri itu tadi malam? Qala la, Allah wa rasuluhu a'lam. Dia katakan tidak, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzalika iblis. Itu yang datang tadi malam iblis. Atau dalam riwayat asy-syaitan, dzalika syaitan. Itulah yang mengatakan tadi itu syaitan. Dan ketua yang Rasul mengatakan, dan apa yang dia katakan adalah benar tadi malam, dan yang tadi malam dia katakan adalah benar. Artinya ikhwas sekalian, membaca ayat kursi sebelum tidur itu datang ilmunya dari siapa? Datang ilmunya dari siapa? Syaitan. Coba,
Syaitan yang ajarkan kita baca ayat kursi. Maka subhanallah ikhwas sekalian, dalam ilmu kajian tidak boleh kita melihat siapa yang memberi, tapi kita lihat apa yang diberi. Bahkan kalau ilmu itu datang dari syaitan. Dalam ayat ini, kenapa Allah cerita kisahnya syaitan waktu diusir? Tahu nggak apa hikmahnya? Hikmahnya jangan sombong, oke. Hikmahnya harus taat, ya, tetap taat perintah. Meskipun antum bikin dosa, jangan sampai tidak sholat. Hikmah. Tapi hikmah yang lebih lagi, yang sesuai dengan judul kita hari ini, seberapa besar keyakinanmu pada Allah? Jangan berhenti untuk meminta pada Allah dengan keyakinan. Lihat, karena iblis di saat sudah bikin dosa, di saat baru-baru diusir, di saat dia terlaknat, terhinakan, bahkan dia masih sempat meminta sama Allah dan semua dikabulkan. Permintaan pertama minta ditangguhkan, jangan langsung masuk neraka. Permintaan kedua ini, coba lihat ayat 16. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Saya akan menghalangi. Coba minta yang kedua, saya akan goda dia. Apa kata Allah? Terus masih lanjutan iblis ini. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Semua dari depan, belakang, kanan. Dia bilang iblis, saya datangi. Kalau saya gagal di kanan, saya pindah ke kiri. Gagal di kiri, pindah ke depan. Itu maksudnya, di mana kamu gagal digoda iblis, dia cari tempat yang lain, dia goda kita. Terus, qala khruj minha mad'uman madhura. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga. Surga itu sebagai orang terhina, lagi terusir. Kemudian, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Masya Allah. Coba duduk. Makasih ikhwas sekalian, jazakumullah khair. Ya, ini kajian kita hari ini. Iblis yakin sama Allah. Masa kita nggak yakin? Iblis aja yakin dan betul-betul dikabulkan. Dia bilang, tangguhkan saya. Tidak langsung ke neraka toh, ditangguhkan. Kemana transit? Di bumi. Dia minta sampai kapan? Kiamat. Dikasih. Oke, sampai kiamat. Seandainya dibilang sampai Nabi Muhammad saja, kalau sudah Nabi Muhammad sudah wafat selesai. Tidak, dia minta sampai kiamat dan dikasih. Ibaratnya orang porenya, dia Tommy bikin dosa, dia Tommy minta sampai kiamat. Dia yang tentukan waktunya, dikasih tidak? Saya tanya, dia yang tentukan toh, saya minta sampai kiamat, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, dikasih atau tidak? Semuanya atau setengahnya? Coba ikhwan, semuanya. Jangan tanggung-tanggung kalau minta sama Allah ikhwan, tapi yakini dan sesuaikan amalanmu. Ya. Sambil minum, Allah mau itu ya. Yakin sih yakin Pak, tapi sambil mabok. Aduh, ilmu kajiannya dapat, tapi maksiatnya jalan. Janganlah ikhwan. Iya. Jangan ikhwan ya. Yakin, coba ini dahsyat toh. Wah, ini kalau kita bahas lagi, wah panjang ikhwan. Masih kali lebar lagi nih. Tapi saya sudah ya capek mak. Nanti lagi kita lanjut insyaallah ya. Itu coba lihat. Dan coba lihat, setelah dia bilang hari kiamat, dia masih minta lagi. Apa dia minta? Izinkan saya goda. Kan sebenarnya dia diturunkan saja. Dia awal ikhwan, dia diturunkan saja sampai hari kiamat. Tapi dia minta lagi yang ketiga, saya mau goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari apa? Dari sirotokal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Dikasih lagi atau tidak? Goda mi. Kalau siapa yang ikut kamu tadi,
Lamang tabi'aka minhum la amla'anna jahan. Siapa yang ikut kamu? Bawa mi semua, tapi goda mi semua. Siapa yang ikuti kamu? Saya siapkan neraka jahan untuk kalian semua. Masya Allah. Ya Allah. Jadi masih mau ragu kalau berdoa? Kalian lebih mulia dari iblis, tapi belum tentu kalian lebih pintar dari iblis dalam menghargai Allah. Kalian lebih mulia dari iblis. Kalian masih sujud, masih ruku, tapi belum tentu keyakinan kalian menyamai keyakinan iblis. Maka jangan mau kalah dengan iblis tentang keyakinannya sama Allah. Uang panai mahal, menurutmu panai mahal, tapi menurut Allah bisa murah. Menikah susah, menurut Allah bisa mudah. Lunas utang susah, menurutmu susah, menurut Allah bisa mudah. Ini yakin. Susah dakwahi orang tuamu, susah ajak mereka kepada kebenaran, menurutmu susah, menurut Allah mudah. Tinggal seberapa besar keyakinanmu pada kekuatan kemahabesaran Allah. Bagaimana akhwat, jelas di suaraku ini? Saya tanya, jelas atau tidak? Masih menggema atau tidak? Tidak Mia, karena anda pakai mic, capek. Ya, insyaallah mudah-mudahan Senin depan ini sudah beres. Mas, ini Mas itu yang belakang. Ya, Mas, dia bilang akhwat, kalau saya bedeng pakai mic begini, tes, cek. Dia bilang Ustadz kumur-kumur. Saya kodok datang isi kajian baik-baik, tiba-tiba ada orang di Instagram tag, baru dia bilang, aduh kecewanya saya. Dia terus dibalas, dia bilang kenapa? Terus ada dia tag, baru dia tag saya bos. Wah, langsung saya hapus. Saya bilang tidak benar ini. Dia bilang begini, wih kecewanya saya. Dia bilang kenapa? Materinya bagus sekali, tapi ustadznya kumur-kumur. Astagfirullah. Iya. Berarti ini dari kemarin-kemarin ya. Ya, makanya nggak apa-apa. Ya, sekarang saya tidak pakai mic. Nih. Nah, cek, tes. Iya. Enak toh? Enak. Kau enak. Saya capek. Iya. Iya, insyaallah. Ya, nanti Pak Najib dan tim selesaikan insyaallah. Nanti Mas, ini Mas harus ada teknisi khusus Mas. Karena ini masjid besar dan agak tinggi, memang perlu penataan sound system yang pas. Kayaknya mungkin mau dihadap ke sini satu, dihadap ke belakang satu, mungkin yang dari belakang. Nanti harus ada orang sound system asli Mas yang datang. Nggak bisa kita kacaki, apalagi anak-anak tambah narusa aja. Ya, oke ya, insyaallah. Oke, demikian ikhwas sekalian, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ada satu permintaan. Apa permintaannya Ustaz? Doakan saya kodong. Mudah-mudahan sehat, istiqomah, dijaga Allah, dijaga dari segala macam keburukan, dari orang-orang yang hasad, dari orang-orang yang benci agama. Masya Allah, banyak tong ujiannya ini ustadz-ustadz kita hari ini. Doakan saya, doakan ustadz-ustadz kita, mudah-mudahan kita semua dijaga Allah ya. Sekarang pelaku kebaikan terlihat pelaku keburukan, dan pelaku keburukan terlihat pelaku kebaikan. Zaman sekarang apa yang tidak bisa diubah dengan uang, ikhwas sekalian, dengan kekuasaan, dengan jabatan, Masya Allah. Dan jangan ikut-ikutan ikhwas. Sekarang lagi banyak beredar boleh mengucapkan ucapan Natal, demi Allah haram. Dosa yang bilang selamat hari Natal, dosa. Saya ulangi, dosa. Ustadz, toleransi, bukan itu toleransinya. Demi Allah, berdosa. Jadi jangan ikut-ikutan bilang boleh ji Ustadz, itu kan cuma ucapan. Masuk Islam juga cuma ucapan. Syahadat itu ucapan bukan? Ucapan ikhwan. Jadi jangan terpengaruh ya, jangan terpengaruh bilang boleh selamat hari Natal, apa Merry Christmas, jangan ikut-ikutan. Ustadz, kalau saya pegawai, saya diwajibkan pakai pakaian Natal di tempat kerja saya, berhenti kerja. Berhenti kerja ikhwan. Jangan pakai itu, jangan pakai. Itu simbol kekafiran. Kalau antum pakai, na'udzubillah, ya, antum dapat dosa. Lebih baik antum keluar dari pekerjaan itu. Yakin, iblis aja yakin sama Allah. Yakin ada jitu pekerjaan yang lebih baik. Percaya sama saya. Oke? Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.